Halo, kenalin aku Septi, istrinya Rodovan. Nama aku Michael Rodovan, suaminya Septi. Sekarang aku full ibu rumah tangga mengurus Grizila. Kalau aku kerja main musik, full time musik, produce. Aku pelayanan di City Freedom, main saksofon. Ya, sebelumnya pelayanan di City Freedom ini sebagai guru sekolah minggu, tapi sekarang lagi cuti karena masih ada baby. Kalau aku sih mulai pelayanan SMA di Salatiga. Mulai pelayanan itu SMP kalau nggak salah. Mulai main musik, dulu belajar gitar kelas 4 SD. Cuman dulu beda gereja sama Septi. Jadi aku pelayanan, terus SMA tuh aku ngiringin temenku isi pujian. Disitulah mulai ketemu, kita beda sekolah. Terus tertarik ceweknya. Aku deketin deh. Ya singkat cerita kita pacaran lah, jadian itu 2012 ya. Terus Septi lulus tuh 2018. Dia merantau ikut aku ke Jakarta, terus menikah di 2020. Puji Tuhan waktu kita kenal 2012, kita pacaran, ada yang mentorin, kita aktif pelayanan. Jadi kita memang tumbuh besar dan pas usia labil kita malah aktif di gereja. Itu tadi ya nyambung cerita kita tadi karena kita pacaran dan kenalnya itu dibimbing, dimentorin dengan iman Kristen, secara Kristen. Jadi kita selalu mengutamakan berdoa gitu. Termasuk dalam hal kita punya keturunan. Memang kita kan sempat LDR 5 tahun. Jadi kita belajar terus untuk ngelibatin Tuhan gitu. Kan ini udah kelamaan loh 5 tahun LDR gitu. Tuhan boleh ya kita pacaran dulu nih setahun gitu. Nah, Tuhan izinin gitu. Kita menikah terus 1 tahun kita memang menunda untuk punya anak. Nah, tahun kedua pernikahan kita diizinkan untuk hamil, tapi hanya bertahan 3 bulan. Jadi hamil kosong gitu, Ya. jadi hamil di luar kandungan. Itu yang pertama. Jadi Septi ini udah hamil 3 kali, yang Grisnya yang ketiga. Jadi yang pertama hamil kosong, itu 3 bulan. Terus yang kedua Desember 2020 kita menikah, terus Maret 2021 kita hamil yang ya. pertama, terus ternyata hanya 3 bulan, terus Maret 2023 baru hamil Melviano. Iya benar. Nah yang kedua ini membekas banget sih buat aku sama Septi. Jadi kayak akhirnya udah deh, nih kayaknya secara mental, secara persiapan kita udah siap nih berdua nih. Nah yang kedua ini yang Melviano. Jadi setiap aku kerja di luar kota aku kepikiran gitu loh. Tapi berjalan terus sampai akhirnya November 2023 tanggal 11 itu kok aku cari backup semua udah nggak ada, bener-bener kayak aduh. Terus aku tanya sama Septi gimana nih. Dia bilang yaudah nggak apa-apa berangkat aja. Itu hari Sabtu tuh aku ingat banget. Hari Kamisnya kita kontrol terakhir. Oh bagus bu, ini bayinya aktif gini-gini sehat bla 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 bla, puji Tuhan oke. Karena kan mau normal kan, jadi kita nungguin gitu. Terus Jumatnya kok udah mulai kurang gerakan ya. Khawatir, terus hari Sabtunya aku harus ke bandara jam 9, Septi aku antar ke kontrol klinik lah, terus ngecek kandungan. Pas di USG tuh gerak ya, jadi kayak nggak ada kecurigaan, oh bagus kok air ketubannya bagus segala macam. Terus Bahkan di USG itu waktu dokternya ngecek di USG, Melviano tuh langsung dada-dada ya kayak gerak gitu ya. Dan selama setiap bulan kita rajin kontrol ke dokter di USG itu dia nggak pernah nunjukin mukanya. Ya. Hari Sabtu itu entah kenapa dia tuh tiba-tiba nunjukin muka terus tiba-tiba dada-dada gitu. Tanggal 11 November 2023 jam 7 malam aku voice note. Nah ini papa, jangan bikin papa mau khawatir dong, ayo kamu gerak. Coba dikasih di perut, didengerin ke Melviano. Begitu pas didengerin, gerak katanya, oh gerak, bener yang gerak. Sampai kayak kelihatan perutnya bergerak gitu loh. Nah terus aku pulang, aku niup saksofon di perutnya, di perut Septi. Biasanya tuh gerak gitu loh, kayak ada. Kok nggak gerak nih? Karena sebenarnya punya trauma karena yang keguguran pertama tuh bertepatan sama Michael di luar kota. Kebetulan aku tuh orangnya yang nggak bisa sendirian kan, jadi aku ngerasa di rumah tuh sendirian. Kalau panik sendiri gitu. Sedangkan kalau aku tuh panik itu tuh apa ya, otak nggak bisa kerja gitu, logikanya nggak bisa kerja. Di mobil aku inget banget. Aku sama Septi ngobrol, langsung lahirin aja. Sebenarnya itu udah bisa lahir Melviano. Ya, bahkan dokter waktu hari Kamis yang kontrol di hari Kamis itu dokter bilang, ini mah besok udah bisa dilahirin bu gitu. Cuma kitanya jangan dulu dok, soalnya Rodovan masih harus keluar kota. Ya udah, maksudnya kita tetap lanjut normal aja gitu. Ah udah perjalanan sampai rumah sakit bilang, dok ini dari kemarin nggak ada gerakan. Mohon dokter gini, kok jantungnya nggak ada kedip-kedip gitu. Aku bingung. Dokter gini nih. Waduh. Kenapa dok? Bentar, cek lagi. Pak, ini detak jantungnya nggak ada. Bener dok, coba cek lagi. Aku bilang gitu. Cek lagi. Mohon maaf nih, Pak, Bu, memang detak jantungnya udah nggak ada. Jadi anaknya udah nggak ada, meninggal gitu. Terus bingung lah, kita berdua itu di rumah sakit berdua atau nggak ada persiapan. Nge-freeze harus rasa gimana? dunia berhenti sih. Aku langsung orang pertama aku telepon kalori. Habis itu kalori kayak ngabarin Komaik segala macam. Aku sempat nanya ke si dokter, jadi ini terus harus gimana? Ini harus diangkat Pak, Bu gitu. Karena
Kalau kelamaan takut air ketubannya pecah malah bahaya ke ibunya. Udah proses deh, akhirnya jam 6 sampai jam 7 tuh dioperasi. Waktu masuk ruangan tuh jadi aku nunggu sama satu bapak-bapak. Ya istri juga melahirkan. Aduh, nungguin dah, aku bingung. Aku masih belum ngabarin ke semua orang kalau Melviano meninggal, belum. Iya, kita masih pengen berharap ada masih bisa diselamatin gitu. lah ya. Iya. Akhirnya pas aku nunggu itu ada suara tangisan bayi. Aduh, aku berharap itu Melviano. Yang keluar bukan. Begitu dokter keluar, aku langsung gimana dok? Mohon maaf pak, nggak bisa diselamatkan. Jadi waktu saya angkat bayinya, air ketubannya itu udah hijau. Jadi kalau air ketuban hijau itu artinya bayi udah stres di dalam. Nah, karena apa? Nah itu kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu bayi ini masih belum lewat 24 jam. Gitu. Iya, tadi malam masih gerak kok. Iya, meninggalnya kapan tahu nggak dok? Nggak tahu, itu nggak bisa kita perkirakan. Waktu kita tahu Melviano udah nggak ada di perut, sebutannya IOFD, Rodovan langsung proses administrasi dan lain-lain buat segera operasi. Teman-teman gereja tuh datang ke rumah sakit buat doain kita, maksudnya kita masih berharap lah ada mujizat gitu. Maksudnya bahkan di dalam hati tuh ternyata kita sama ya, sempat mikir gini, Tuhan kalau Tuhan kasih mujizat ke kita mau dia bersaksi deh tentang cerita ini gitu. Aku mau dia bersaksi Tuhan. Yang penting Tuhan kasih mujizat, Melviano tetap dikasih nafas, ya. Dikasih kehidupan. Terus sempat menyalahkan diri sendiri juga. Terus waktu didoain sama teman-teman gereja untuk kita percaya bahwa mujizat ada, entah kenapa di mulut tuh aku bilang, iya Tuhan aku mau mujizat. Kayak mikir enggak, kalau Melviano hidup kayaknya cuma egonya orang tuanya aja deh. Kayaknya Melviano emang harus pulang. Tapi kayak aku merasa ini bukan aku deh yang ngomong gitu. Sampai di titik yaudahlah, karena aku merasa enggak, aku bukan ibu yang jahat, aku masih mau pengen ada mujizat. Jadi di mulut tuh aku Tuhan aku mau dia hidup gitu. Tapi aku tetap ikutin proses untuk dioperasi, di sesar. Aku tuh nanya sama dokter, ini kenapa, penyebabnya apa, dan dokter nggak bisa jelasin secara medis karena sehari Sabtu tuh bener-bener semuanya normal gitu, nggak ada yang aneh gitu. Yang keluar dari mulutku adalah, dok, kapan aku bisa promil lagi ya gitu? Karena aku dapet impresinya adalah jangan trauma lagi ya. Ya aku mungkin mengimaninya adalah itu Tuhan ya yang ngomong ya. Di ruang operasi tuh perasaannya campur aduk, tapi yang kuat itu tadi, jangan trauma ya, langsung punya anak lagi ya gitu. Setelah pemulihan masuk ke ruang pasien, besoknya pemakaman, aku nggak bisa ikut karena masih harus pemulihan, jadi aku stay di kamar. Dan waktu itu kebetulan Tante Ida yang bawain firman di pemakaman. Tante Ida itu nyampein dulu ke kita gitu, apa yang didapat sama Tante Ida. Ya waktu itu Tante Ida dapat ayatnya di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tante Ida nyebutinnya ayat 2-4, tapi yang kedengeran sama aku cuma ayat 2 aja. Setelah itu waktu Tante Ida bacain ke ayat 3 itu tiba-tiba aku kayak mimpi ya. Jadi aku nangis heboh, terus tiba-tiba aku nggak bisa denger suaranya Tante Ida, tapi aku cuma bisa lihat di mimpiku itu ada Melviano yang pegang apa namanya skop kecil, sama dia jalan tetah-tetah. Terus dia bilang gini, Mami ini aku lagi nanam tanaman loh, kesukaannya Mami. Jadi nanti Mami kalau pulang ke rumahnya sudah siap, tinggal papa mama tinggal pulang deh gitu. Nah di situ terus aku nangis. Aku ngeliat Tuhan Yesus tuh ada di samping rumah. Nah kebetulan rumahnya itu persis banget kayak rumah impian kita. Nah mirip tuh, jadi rumahnya tuh kecil tapi kita punya halaman di depan tuh lumayan luas gitu. Tuhan Yesus tuh nyenden gini di samping, di tembok rumah itu sambil senyum sama ngeliatin aku. Tapi senyumannya tuh kayak ngomong gini, udah ya nggak usah sedih, kamu kan udah tahu Melviano udah sama siapa dan di mana. Itu yang bikin tiba-tiba nangisku tuh udah berubah jadi nangis ucapan syukur mungkin ya. Sudah terharu gitu ya. Terharu. Jadi aku nangisnya ya udah Tuhan, yang penting aku udah tahu Melviano di mana dan sama siapa. Setelah Tante Ida ngomong gitu, langsung proses pemakaman. Aku cuma lihat dari video call. Habis proses lah, terus udah tiba prosesnya waktu aku harus Melviano harus dikuburin. Aku dikasih bunga sama Kak Dinda. Udah nih bunga buat dimasukin di petinya gitu ya, seperti ya udahlah aku
aku kasih bunga itu, bunga setiap malam. Jadi setelah pemakaman, malamnya kita tinggal berdua nih, baru kerasa kan sedihnya gitu. Terus aku sempat nanya, kok aku mimpinya kayak gini ya sebenarnya apa sih Tuhan bunganya? Aku tuh nggak ngerti loh bunga tuh, nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti bunga apaan gitu. Terus aku dimimpiin lagi gitu, mimpinya sama persis, bilang sama teteh-teteh, mama, mami, aku lagi nanam tanaman tuh kesukaan mami gitu. Dan itu kayak aku tuh mimpinya dibikin fokus lagi ya. Ya diperjelas lagi. Ternyata bunga yang dipegang dia itu adalah bunga sedap malam yang dipegang sama Rondovan gitu. Nah terus setelah paginya aku bangun, terus aku mikirin, kok ini mimpinya sama persis ya gitu. Sampai rumah, kita udah selesai dari rumah sakit, sampai rumah aku tanya lagi, ini beneran dari Tuhan gak sih gitu mimpinya gitu. Nah anehnya aku dimimpiin lagi gitu, dengan mimpi yang sama persis, dengan kata-kata yang sama tapi diperjelas. Jadi sebelumnya hamil Melviano 8 bulan tuh kita sudah punya packing persiapan lahiran persiapan. Sampai rumah aku dimimpiin hal yang sama dan dikasih detail lagi. Terus ternyata detailnya adalah dia sama pakai baju yang sama persis sama yang diambil Rondovan. Makanya di situ terus aku kayak kejawab gitu, oh ini berarti bukan logikaku aja, tapi memang Tuhan yang mau bikin cerita buat kita gitu. 2 minggu pertama masih bisa mengucap syukur, Tuhan Yesus baik walaupun kita nggak tahu baiknya dia. Jadi waktu begitu udah selesai pemakaman, Septi dapat mimpi impresi tentang kejadian di Melviano itu. Semingguan, 2 minggu pertama tuh masih bener-bener Mike gini ya, turut berduka semangatin, oh iya Tuhan Yesus terbaik. Masih ada tuh kita bisa berpikir ya baik, Tuhan Yesus baik, bla 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 bla. Terus sampai akhirnya makin lama kayak kita mikir, kok jahat banget ya Tuhan ya, kenapa harus ke kita gitu loh. Padahal bener-bener secara persiapan kita udah 99%. 1% lagi si Melviano lahir itu udah 100%. Bener-bener di kamar udah di set baby cribnya gitu-gitu. Jadi di situ kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. mulai tanya gitu. Tuhan, aku padahal pelayanan loh. Dari dulu Tuhan, aku sama Septi ini nggak neko-neko. Aku cinta Tuhan loh kita, nikahnya aja bener loh gitu. Nggak. Maksudnya aku sama Septi lurus lah secara hubunganku sama Tuhan, nggak yang neko-neko gitu loh. Kita tanggung jawab loh gitu buat anak ini, tapi kenapa Tuhan ambil gitu? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu langsung mulai muncul. Nah di poin itu kita bener-bener down banget, down. Aku marah banget sama Tuhan, nggak mau gereja, nggak mau berdoa. Aku sampai doa makan pun aku nggak mau gitu. Terus bener-bener sama Septi sempat bilang, udah kita coba ke psikolog aja, gini. Terus dikenalin lah sama psikolog dari Cilia sama Ko Mike, dikenalin. Terus akhirnya kita berproses di psikolog itu, dan aku sebenarnya masih ogah-ogahan gitu loh, karena di psikolog itu juga tetap dikasih firman Tuhan. Aku jengkel banget gitu, maksudnya udahlah natural aja, udah nggak usah aku marah gitu loh, nggak mau aku Tuhan dulu, aku bilang gitu sama Septi. Terus selama proses psikolog itu, psikolognya sempat ngomong, nggak apa-apa kok, wajar kok kalau kamu tuh berdua marah sama Tuhan, kalian marah itu sangat wajar, itu hal yang lumrah gitu, karena memang kalian udah punya mimpi, kalian udah punya punya ekspektasi gitu, setelah ini akan gini, tapi itu bener-bener hilang semua gitu. Dan ya aku selama setahun itulah kurang lebih menjauh lah dari gereja, dari Tuhan, nggak mau datang. Terus kebetulan gini, jadi aku sama Septi itu orangnya momen. Aku pertamanya yang sadar pertama aku dulu, tapi aku nggak mau ngomong ke Septi awal-awal. Jadi Melviano kan nggak ada 12 November. Terus 12 Desember aku dan Septi ulang tahun pernikahan. Terus 12 Januari aku dan Septi pergi liburan. Waktu berdua. Dan liburan itu proses healing kita. Iya, 12 Februari itu Septi masuk kerja, tanggal 11 Februarinya aku ulang tahun. Nah, jadi Tuhan buat momen-momen yang aku sama Septi benci di tanggal 12 itu kayak jadi lupa sekejap gitu. Nah, di 12 Februari, Maret, 12 Maretnya hamil Grisiela. Dan kalau kita tarik waktu proses duka di November itu, aku sempat ngomong sama Tuhan, aku bakal benci banget sama tanggal 12 dan November gitu. Aku nggak tahu deh ngelewatin November tuh gimana. Tuhan Yesus tolong deh biar aku tuh nggak ngelewatin November, terserah caranya Tuhan gimana gitu. Setelah hamil Gris ketahuan positif, aku bilang sama Septi, kamu sadar nggak setiap tanggal 12 tuh Tuhan kayak kita dibikin lupa sedikit sama Tuhan gitu loh. Ya itu tadi momen-momennya itu ada semua di tanggal 12. Kan mulai proses hamil, ya aku sama Septi juga masih berproses, masih puji Tuhan. Ya terus Thailand Melviano tuh
kita mulai jalan pelan-pelan bersama-sama. Bangkit lagi. Di ya, bantuan dari psikolog juga. Ini aku pribadi, aku lupa di bulan keberapa itu, udah pengen gereja, aku pengen di gereja ibadah. Saat begitu aku masuk gereja, aku duduk POW, aku bener-bener nangis. Nggak tahu nangis apa, pasti kayak, aduh Tuhan, aku tuh jahat banget ya, aku tuh ini banget ya, merasa jauh sama Tuhan gitu. Tapi iya, tapi tetap kayak rasanya tuh tetap banget. Dan yang aku rasain itu walaupun kita marah, kita menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap stay di situ dan nungguin kita buat balik. Jadi kayak udah, aku tahu kamu pasti kecewa sama aku, sama rencanaku, mungkin nggak sesuai rencanamu gitu. Aku mulai sadar setelah proses ya, hampir setahun itulah. Di situ mulai aku bangun pelan-pelan hubungan lagi sama Tuhan. Dari waktu kita liburan itu update story lagi musimnya yang hey kids, this is my mom and your dad gitu. Terus aku ngomong di situ, boleh nggak ya Tuhan kalau Melviano tuh reinkarnasi gitu. Walaupun kita nggak percaya reinkarnasi ya, tapi kalau Tuhan wujudin di hidup kita nggak apa-apa sih gitu. Bercanda deh Tuhan, tapi kalau bener boleh deh, kayak aku bilang gitu. Nah waktu Griziela mau lahiran itu maju ya? Iya, jadi harusnya tuh kalau nggak salah si Griziela sekitar tanggal 6 HPL-nya, karena kan sesar juga tanggal 6. Cuman seminggu sebelum tanggal 6 tuh kayak udah mulai kontraksi, udah kayak lumayan bikin panik lah, kayak Melviano gitu loh. Dulu kan waktu Melviano kita masih ya udahlah aman. Waktu Griziela si Septi ada aduh apa sedikit bawa ke IGD. Sampai aku dari panik banget ke IGD, sampai udah santai, sampai susternya hafal. Kenapa lagi Bu? Nah, terus akhirnya seminggu sebelum lahiran itu kok udah mulai kontraksi, dicek, udah dimajuin aja deh, jadi tanggal 2 sore. Oke, udah tanggal 2 sore itu hari Sabtu. Tanggal 1-nya aku manggung, tanggal 1 aku kerja, baru briefing mau naik panggung, tiba-tiba telepon. Aku harus masuk rumah sakit sekarang, kata dokter, tanggal 2 pagi besok jadi operasi. Wah, aku bingung, beres panggung langsung ke rumah sakit. Dan untungnya puji Tuhan di situ ada, pas banget ada mentornya Septi yang pas ngunjungin ke rumah, jadi bisa langsung antar ke rumah sakit gitu. Waktu proses persalinan itu kan masuk ke ruangan yang sama, terus di rumah sakit yang sama, dokter yang sama, kamar persalinan yang sama. Terus waktu kita udah selesai persalinan, sadar nggak ternyata Griziela ini lahirnya sama-sama kayak Melviano loh, di 37 minggu 4 hari gitu. Terus kayak aku langsung flashback, lah story aku tuh yang bercandaan ternyata Tuhan turutin ya ke kita ya, walaupun kita nggak percaya reinkarnasi, tapi buat hidup kita jadi ya, pas gitu loh. Waktu Melviano tuh nggak adanya usia kehamilan 37 minggu 4 hari. Griziela lahir 37 minggu 4 hari di ruangannya, jadi lorongnya tuh sama, ruangan operasi sebelah kanan, Melviano tuh kan jadi ada seberangnya ada 3 kamar. Nah, sebelahan lah intinya. Jadi moodnya yang sama, aduh. Vibes-nya yang sama, tapi yang kalau tahun lalu vibes duka cita, sekarang vibes-nya suka cita. Itu sih. Karena bahasa kasih kita adalah quality time, jadi momen-momen penting, tanggal-tanggal tertentu tuh penting buat kita. Terus waktu kita berduka itu ternyata Tuhan tahu loh bahasa kasih kita tuh apa dan butuhnya ke kita tuh apa gitu. Jadi aku merasa Tuhan tuh nggak ngizinin kita buat terlalu sedih terlalu dalam gitu. Yang tadi tanggal 12 itu kita dibikin senang terus, dan jadi setiap bulan kita dibikin senang. Dan yang awalnya benci banget sama bulan November, ternyata Tuhan ubah jadi bulan yang kita nantikan. Ya gongnya ya Tuhan ngerti bahasa kasih kita dan maunya apa sih gitu. Bukan bermaksud menggurui atau apa, cuman ini yang berdasarkan kami berdua alami. Mungkin kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang masih mungkin sedang di masa marah sama Tuhan, kecewa, itu nggak apa-apa banget untuk kita mengungkapkan rasa kecewa itu. Kita marah sama Tuhan itu wajar, mungkin karena rencana kita nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi justru di situ berarti kita masih menganggap bahwa Tuhan itu ada. Kita marah sama Tuhan, berarti kan kita ada marah sama sosok gitu, sosok Tuhan itu. Jadi ya dijalani. Terus kalau yang aku alami ya, mau semarah-marahnya kita sama Tuhan, mau menjauh apapun, Tuhan tetap nunggu kita, stay buat nungguin kita pulang. Tuhan tuh Bapak ya, jadi ngerti ya kita butuhnya apa, maunya apa gitu. Jadi ya udah minta aja gitu. Karena waktu kita marah sama Tuhan, mentor bilang ya, aku malah bersyukur loh kamu marah-marah sama Tuhan, berarti kamu tuh masih nganggep Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh Bapakmu. Kamu marah-marah sama Bapakmu berarti, dan
kamu ngobrol sama Tuhan itu sama aja doa gitu. Dari omongan itu terus aku jadi ngomong sama Tuhan terus aku marah iya, minta iya, dan minta tolong iya. Jadi kalau apapun yang kalian alami, minta aja sama Tuhan gitu. Pasti Tuhan kasih bahkan mungkin di luar ekspektasi kalian. Hai, mana hai? Hai. Jadi namanya Griziela, anak yang kita nantikan. Pesan buat Gris kalau udah besar ya. Gris harus tahu kalau papa mama sayang sama kamu gitu. Dan bangga sama Gris. Kayak namanya dia Griziela Joylin. Griziela itu artinya berkat, Joylin itu cahaya, ya, pembawa sukacita. Jadi kita berharap dia tumbuh besar dengan membawa sukacita berkat untuk sekelilingnya. Dadah. Dadah.